Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfiah dengan NIM 12030500012 dari jurusan Ilmu Hukum kelas 5A UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang mengenai materi titik pertalian atau titik pertautan dalam Hukum Perdata Internasional. Langsung ke materinya. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian dari titik pertalian. Jadi titik pertalian itu adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada di dalam satu perkara dengan suatu tempat atau sistem hukum yang harus ataupun mungkin untuk dipergunakan. Dan ditambah untuk mengetahui hukum apa yang harus digunakan dalam diberlakukannya penyelesaian suatu perkara yang mengandung unsur asing dan hakim harus mencari titik taut yang ada atau berkaitan di dalam masalah hukum perdata internasional tersebut dengan melihat kepada titik-titik pertalian yang ada. Selanjutnya ini adalah saya akan bahas mengenai definisi dari titik taut menurut beberapa tokoh yang saya ambil itu menurut Sudargo Gautama bahwa titik pertalian ini adalah suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Dan kita akan bahas mengenai titik pertalian primer. Yang pertama, bahwa titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Fungsi titik pertalian primer ini adalah untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa hukum perdata internasional. Eh, Selanjutnya ini kita akan bahas mengenai titik pertalian. Titik pertalian primer yang disebut juga biasa titik taut pembeda. Dia itu meliputi apa saja? Ada 6 hal, di mana yang pertama itu ada kewarganegaraan. Maksudnya ialah nasionalitas yang berbeda di antara para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum yang akan menimbulkan masalah hukum perdata internasional. Misalkan pernikahan atau perkawinan campuran eh, yang dimana berbeda kewarganegaraan ataupun transaksi jual beli di mana antara warga negara yang berbeda eh, itu akan diatur dalam kewarganegaraan ini jika dilihat dari titik pertalian primer. Yang kedua ada bendera kapal. Maksudnya dalam konteks hukum ini bendera kapal itu misalkan kapal laut, kapal terbang atau pesawat itu harus memiliki bendera ya, karena itu akan dikaitkan dengan hukum negara mana kapal atau pesawat tersebut harus tunduk eh, terhadap eh, terhadap hukumnya gitu. Jadi kebangsaan itu biasanya berdasarkan negara mana kapal tersebut atau pesawat tersebut didaftarkan. Contohnya nih, kapal yang dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang bernomisili di Surabaya, tetapi terdaftar kapal itu di Panama, maka kebangsaan kapal itu adalah di Panama. Dengan demikian, jadi status hukum itu tunduk kepada hukum Panama, bukan hukum yang tunduk kepada hukum Indonesia. Selanjutnya ada domisili. Ini maksudnya adalah hubungan hukumnya ini dapat menimbulkan hubungan hukum yang memiliki unsur hukum perdata internasional gitu. Jadi domisilinya itu yang akan menimbulkan hubungan hukum gitu. Nah, contohnya ini seorang seorang warga negara Inggris yang bernama Caroline Spencer ini dia berdomisili di Colorado
Amerika Serikat, dia menikah dengan Bob Denver yang juga berkewarganegaraan Inggris, tapi dia berdomisili di London. Perbedaan domisili ini menjadi bisa jadi acuan gitu dalam hubungan hukum ini untuk menciptakan hukum perdata internasional. Yang keempat ada tempat kediaman di mana dalam common law system dibedakan antara domisili dan tempat kediaman. Kalau tempat kediaman ini atau residence ini lebih mengacu kepada tempat kediaman sehari-hari eh, seseorang tersebut gitu. Misalkan ada dua orang warga negara Inggris yang sementara waktu bekerja di Texas, Amerika Serikat, dan memiliki kediaman di Texas, terus juga dia melakukan pernikahan di Texas, itu akan melahirkan hubungan hukum perdata internasional gitu. Karena dia sudah melakukan kehidupannya sehari-hari gitu di domisili, di tempat kediamannya. Yang kelima ada kebangsaan badan hukum. Ini maksudnya adalah badan hukum itu kan sebagai subjek hukum yang memiliki nasionalitas. eh, jadi kebangsaan badan hukum ini akan menentukan kepada siapa atau kemana kita harus tunduk hukum sebagai badan hukum gitu yang bersangkutan. Nah, kalau misalkan badan hukumnya itu berkebangsaan Indonesia, maka status badan hukum itu harus tunduk kepada hukum Indonesia. Terus ada yang terakhir itu adalah hubungan hukum di dalam hubungan intern. Maksudnya itu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pilihan hukum intern dapat dikemukakan gitu. Maksudnya contohnya nih ada dua orang WNI di Jakarta, dia mengadakan transaksi jual beli barang-barang bahan suatu pabrik gitu, yang penyerahannya memakan waktu jangka panjang. Dan barangnya itu diimpor dari Inggris. Jadi dalam kontrak jual belinya itu dinyatakan bahwa perjanjian jual beli itu diatur oleh hukum Inggris karena adanya pilihan hukum oleh para pihak yang melakukan kontrak jual beli, dan di mana ke arah hukum yang berlainan dari nasional mereka akan melahirkan hubungan hukum perdata internasional. Selanjutnya ada kita akan membahas mengenai titik pertalian sekunder, eh, bahwa titik pertalian sekunder ini ialah titik pertalian yang menjadi hukum mana yang menjawab hukum mana yang akan dipakai dalam menghadapi persoalan hukum perdata internasional gitu, atau alat yang menentukan hukum yang berlaku dalam persoalan hukum perdata internasional ini yang biasa disebut se- sebagai titik taut penentu yang merupakan titik pertalian sekunder. Em, jadi itu taut penentu itu yang merupakan titik pertalian sekunder gitu ya. Dan di dalam titik pertalian sekunder ini dibagi menjadi dua, ada yang dibahas mengenai dalam bidang kontrak dan di luar bidang kontrak. Kalau yang di dalam bidang kontrak ini, misalnya ada pilihan hukum. Kalau pilihan hukum ini maksudnya ialah hukum yang dipilih para pihak yang berlaku gitu. Jika dalam suatu perjanjian kontrak atau dagang, para pihak menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak tersebut, maka pilihan hukum yang dipilih itulah yang berlaku dalam kontrak tersebut. Nah, kalau misalkan tidak ada pilihan hukum, berarti mereka nggak memilih hukum mana yang akan didasarkan dalam kontrak tersebut gitu. Jadi keberlakuan hukum berdasarkan tempat penandatangan kontrak aja gitu, atau mailbox atau teori Anglo-Saxon lah pokoknya. Dia itu memberlakukan hukum didasarkan pada tempat di mana dikirimnya jawaban atas penerima penawaran. Yang ketiga ada acceptance theory atau Eropa kontinental, di mana dia memberlakukan hukum itu didasarkan atas pada tempat di mana jawaban atas penerima penawaran diterima gitu. Penerima penawaran diterima, terus jadi contohnya misalkan ada pengusaha di Indonesia dan melakukan kontrak bersama pengusaha Prancis mengenai jual beli kain batik. Pengusaha Indonesia ini memberikan penawaran, kemudian diterima oleh pengusaha Prancis, dan pengusaha Prancis tersebut mengirimkannya jawaban penerimanya ke Tasik atau ke Indonesia. Jadi maka hukum Indonesia lah yang berlaku. Dan yang keempat ada
Lex loci solutionis itu dia memberlakukan hukum berdasarkan tempat di mana suatu kontrak dilaksanakan atau diselesaikan. Misalnya, pengusaha Jepang dan Prancis dia mengadakan kontrak mengenai pembangunan suatu cottage gitu di Bali. Antara kedua belah pihaknya ini, eh, jadi mana gitu kan hukum yang mengatur dari permasalahan tersebut. Jadi menurut eh, Lex Loci Solutionis ini, hukum Indonesia yang akan merupakan tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan dan diselesaikan, yang akan menjadi dasar untuk mengatur bagi permasalahan hukum perdata internasional. Yang kelima ada proper law of the contract, atau hukum yang digunakan yang diberlakukan ini adalah hukum yang paling banyak memiliki titik taut atau pertalian di dalam kontrak yang diadakan. Misalnya ada perjanjian impor ekspor antar pengusaha Indonesia dengan Jepang bertempat di Jakarta. Perjanjian dibuat dalam bahasa Inggris dan impor barang Jepang ke Indonesia dilaksanakan di Indonesia. Ekspor barang Indonesia harus dilaksanakan di Tokyo. Jika pengusaha Jepang mengalami prestasi, dia itu atas mutu barang, maka pengusaha Indonesia dapat menggugat pengusaha Jepang di pengadilan Indonesia karena ditemukan titik taut atau pertalian di mana keluarga negaraan tergugat itu kan Jepang. Lex Lo- Lex Loci Lex Loci Lex Loci Solutionis ininya itu di Indonesia. Lex Reisite-nya itu Indonesia karena barang kan udah tiba di Indonesia. Terus ada Lex Loc Contracts-nya itu di Indonesia atau di Jakarta, di mana tempat tersebut itu di mana awal mula kontrak, dan ada Lex Fort yang Indonesia. Yang terakhir ada the most characteristic connection itu di mana hukum yang digunakan adalah hukum pihak yang menanggung resiko paling besar gitu. Yang biasa umumnya itu dipakai dalam konvensi jual beli internasional gitu. Contohnya nih, penjual A dia membeli hukumnya penjual dan bank nasabahnya itu bank A itu menjadi nasabah dan hukum banknya itu berarti eh, oh berarti hukumannya itu tuh bank. Kalau pengacara A dengan klien, maaf, pengacara berkolaborasi dengan klien, berarti hukumnya itu pengacara. Kalau misalnya bank berkolaborasi dengan nasabah, berarti hukumnya itu bank. Sementara penjual dan pembeli, berarti itu hukumnya itu dari si penjual gitu. Jadi hukum pihak yang menanggung resiko paling besar itu, ya misalkan dari penjual pembeli, ya berarti hukumnya itu penjual gitu. Terus kalau titik pertalian sekunder di luar bidang kontrak itu eh, ada beberapa. Yang pertama itu yang kewarganegaraan, domisili, yang kedua, yang ketiga bendera kapal, itu yang tadi lah ya. Terus masih sama seperti yang tadi sih. Saya sebutin aja, tapi tempat kediaman, tempat diadakan perbuatan eh, apa hukum tersebut, terus lex recitae atau letak suatu benda tersebut gitu. Dan perbuatan melawan hukum atau lex loci delicti commissi, dan locus regit actum itu dia bentuk perbuatan hukumnya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dalam perdata internasional. Saya mengambil kasus Babcock dan Jackson. Di sini fakta-faktanya tertulis bahwa Miss Georgia Babcock ini dengan kawan-kawannya, yaitu Mr. dan Mrs. William Jackson, pergi untuk weekend ke Kanada pada tanggal 16 September tahun 1960 dengan memakai mobil Jackson. Mereka semua penduduk itu penduduk New York, Rochester. Waktu melewati provinsi Ontario, mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan Miss Babcock luka berat. Sekembalinya ke New York, Miss Babcock melakukan tuntutan ganti rugi terhadap Jackson berdasarkan negligence-nya. Pada waktu kecelakaan terjadi di Ontario, berlaku suatu gas statute yang pada pokoknya menentukan bahwa orang-orang yang hanya merupakan guest atau tamu tanpa bayaran tidak dapat menuntut kompensasi apapun jika terjadi kecelakaan. Jadi ya kalau misalnya kecelakaan dia nggak bisa menuntut kompensasinya gitu. Jadi titik taut primernya ini, kan titik taut primer ini adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang memperlihatkan bahwa kita berhadapan dengan peristiwa hukum gitu perdata nasional.
atau faktor-faktor keadaan-keadaan yang memperlihatkan bahwa suatu hubungan atau peristiwa adalah peristiwa hukum perdata internasional. Dan dalam kasus ini tuh titik taut primernya itu adalah tempat terjadinya perbuatan melawan hukum atau tempat kecelakaan yang terjadi, yaitu di Ontario. Ini sebagai elemen asing bila ditinjau oleh pengadilan New Yorknya. Jadi titik taut sekundernya ini adalah kan kalau sekunder ini adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan hukum negara mana yang harus berlaku dalam suatu peristiwa hukum perdata internasional. Dan dalam kasus ini titik taut sekundernya adalah lex loci delicti commissi atau hukum tempat perbuatan melawan hukum dilakukan. Jadi hukum yang berlaku itu dalam kasus ini itu adalah pengadilan tempat kejadian pertama, yaitu memakai lex locus delicti commissi atau yaitu hukum Ontario. Terus kalau pengadilan tempat kejadian kedua itu juga menggunakan hukum Ontario sebagai hukum tempat terjadinya kecelakaan, dan dua di atasnya masih memakai teori klasik, tetapi tidak tapi di tingkat kasasi hukum yang diperjuangkan adalah kepentingan New York, karena kepentingan New York jauh melebihi kepentingan Ontario, karena concernnya itu dari New York adalah greater dan lebih direct tuh daripada ketertarikan dari Ontario gitu. Jadi faktor-faktor yang menyatakan hal tersebut itu adalah karena gugatan diajukan oleh seorang New York guest terhadap New York host, gitu. Surat izinnya mengemudinya juga dan asuransi mobilnya itu kan di New York. Dan perjalanan weekend ini dimulai dan diharapkan berakhir di New York. Jadi memang kayak New York itu memiliki superior claim. Jadi untuk pemakaian hukum dan juga the strongest interest dalam perkara ini. Jadi oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi yang barusan saya sebutkan, maka hukum yang dipakai dalam perkara Babcock ini adalah hukum New York. Kenapa begitu? Dan gugatan Babcock juga dimenangkan. Dan keputusan-keputusan dari hakim rendahan yang telah memenangkan pihak Jackson itu dibatalkan, dan eksepsinya dari yang disebut belakangan ini dikesampingkan. Seperti itu. Eh, Mungkin segitu saja dari saya membahas mengenai materi titik pertalian atau titik taut ini. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan di dalamnya, saya minta maaf. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.